Tidak semua kiai dikenal karena panggung. Tidak semua kiai hadir di layar. Sebagian memilih jalan mengajar, membimbing, tidak mau tampil dari sorotan media. Namun justru dari situlah, ilmu tumbuh dan hidup lebih lama. Di zaman ketika popularitas sering disamakan dengan pengaruh, Kiai Haji Muhammad Nashiruddin Zahid atau biasa disapa dengan Kiai Nasir, justru memilih sebaliknya. Ia hadir bukan untuk dikenal, tapi agar ilmu tidak salah jalan. Kiai Nasir bukan kiai viral atau kiai panggung. Namanya jarang disebut di media. Namun di kalangan pondok bunte pesantren, ilmu fikihnya menjadi rujukan yang kokoh dan bersih dari kepentingan. Kiai Nashiruddin bin Haji Ahmad Zahid yang lebih familiar dengan panggilan Kiai Nasir adalah sosok ulama kitab yang pembawaannya sederhana namun tegas. Kiai Nasir itu bukan tipe kiai penceramah, kiai panggung ya. Bahkan dia melarang sih enggak ya, tapi mendiscourage santri-santrinya yang ingin menjadi penceramah. Beliau itu memang lebih memilih untuk menjadi sosok kiai yang mendalam kitab-kitab, khususnya kitab-kitab fikih. Saya kira kalau seorang faqih tulen, kemungkinan untuk menjadi singa panggungnya memang tidak pas. Saya kira dua hal yang boleh jadi lapangannya berbeda. Beliau itu menyadari pada saat itu kalau seandainya kiai itu adalah menerima panggilan, menerima ceramah, ya akhirnya ya sabuntet banyak yang keluar, nggak ada yang ngajar. Yang dilakukan oleh Kiai Nasir itu tepat. Kalau orang seperti beliau kemudian juga dalam tanda kutip menjadi ulama mimbar yang keliling-keliling, boleh jadi waktu beliau untuk mutola'ah sangat kurang. Beliau malah nggak seneng dengan ceramah-ceramah itu nggak seneng. Tapi kalau membahas ilmu pengetahuan siap berapa aja, siap kapan saja, siap saja. Beliau tidak berkenan untuk tampak, untuk kelihatan. Karena beliau itu prinsipnya adalah memberikan ilmu, mengajarkan ilmu khususnya fikih untuk kemaslahatan, kemanfaatan umat. Jadi kalau Kiai Nasir sepanjang yang saya pahami adalah kiai yang sederhana, yang tidak ingin tampil ke publik karena yang ditingkatkan adalah kualitas keilmuannya. Mungkin amanat dari guru beliau. Guru beliau mengamalkan kepada beliau untuk mengaji santri-santrinya. Itu saja. Menurut saya, abah saya itu memang kiai kampung, kiai totok. Dalam artian kiai totok ini kiai yang bergelut di bidang kitab kuning saja. Tanpa siarnya itu nggak di panggung, tetapi siarnya itu di pengajian aja, ngaji. Tapi referensinya itu pasti kitab-kitab salaf, kitab-kitab salaf. Jadi bukan kiai yang penceramah, itu bukan. Abah saya lebih memilih kepada ilmu fikih dan sebagainya. Saya yakin diantaranya adalah kecintaannya beliau kepada ilmu kitab. Di samping pada zaman dulu juga belum begitu marak kiai-kiai yang di media sosial itu kan. Ya karena nggak mau tampil itu aja kayaknya gitu. Ya mungkin karena sederhana mungkin Pak ya. Jadi nggak mau tampil ceramah. Ya memang gitu. Jadi kalau di acara suruh di depan mangga gitu, itu nggak mau. Udahlah di sini aja gitu. Udah cukup saya di sini. Jadi nggak kepengen di depan sekali itu nggak. Sayati zamanun qalilun fuqaha'uhu
kasirun khutaba'uhu. Jadi nanti ada satu masa di mana di masa tersebut sedikit orang-orang yang alim dalam bidang ilmu fikih. Namun yang banyak adalah para khutbah, para penceramah-penceramah yang kita sebut dengan kiai panggung. Film ini bukan menceritakan tentang siapa yang paling lantang, tapi ini adalah tentang siapa yang paling bertanggung jawab pada kebenaran. Kiai Nasir dikenal sebagai rujukan ilmu fikih dan nahwu syorof. Karena ilmu fikih baginya bukan sekedar hukum halal dan haram, tapi ilmu fikih adalah cara hidup, cara menjaga akal dan adab umat dari kesalahan. Beliau sangat teliti dan bertanggung jawab atas keilmuannya. Atau la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Apa arti yang terkandung di dalam pengakuan bahwa tidak ada Tuhan selain? Betul tidak? Betul tidak? Kemudian ditambah iqraran biwahdaniyati. Ikrar dengan keesaan Tuhan. Tanpa ada iqraran biwahdaniyati, la ilaha illallah itu sudah sebagai pengakuan bahwa Allah itu Kiai Nasir dikenal sebagai faqih bukan karena gelar, tapi karena ketajaman berpikir dan kehati-hatian dalam berfatwa. Banyak yang datang bukan hanya untuk belajar, tapi juga untuk bertanya, dan pulang dengan jawaban yang menenangkan. Kiai Nasir dikenal sebagai ulama yang tegas dalam masalah ilmu. Banyak fatwa dan pendapatnya tidak ditulis atas nama pribadi, melainkan melebur dalam tradisi buntet pesantren. Kiai Nasir ini punya karakter yang khas ya. Gaya bicaranya lugas, gaya bicaranya tajam gitu, dan menunjukkan bahwa dia seorang yang suka diskusi, suka debat, ilmunya dalam. Beliau adalah ahli fikih. Fikih tidak ada nomor duanya. Kemudian beliau itu ngajinya itu konsisten. Beliau itu ngaji itu setiap hari. Beliau tegas, terkadang kalau saatnya marah ya marah, tapi beliau juga seorang yang humoris. Beliau itu seorang ahli fakih yang ketika mengeluarkan pendapat itu sangat kuat referensinya. Sehingga saya meyakini beliau itu seringkali menghabiskan waktunya untuk merujuk kepada literasi yang beliau miliki. Beliau memang sosok yang sangat teliti dalam mengkaji kitab-kitab Turas, kitab-kitab fikih ya terutama, dan itu saya alami ketika ngaji dengan beliau ya sama Kiai Nasiruddin bin Ahmad Zahid. Adalah sosok yang tegas ya, sangat berwibawa, dan sebagian mungkin menganggap beliau orang yang galak ya, tapi menurut saya beliau adalah sosok yang sangat perhatian terhadap santri-santrinya ya. Kalaupun ada kesan galak itu yang saya alami, beliau akan sangat galak sekali kepada putra-putri beliau ya. Beliau itu begitu begitu konsisten terhadap komitmen sebagai seorang kiai lah, sebagai seorang pendidik, sebagai orang yang punya kewajiban untuk meneruskan ajaran agama Islam itu benar-benar komitmen. Kiai Nasir itu getol ngajar, jadi ilmu santrinya banyak yang jadi ustad, jadi kiai banyak keluar. Sebab getol sejak muda getol ngajar. Kiai Nasir itu. Kiai Nasir itu pintar orangnya. Kiai Nasir udah luar biasa. Yang jelas beliau tuh di antara kami yang muda-muda yang paling menguasai ilmu fikih ya Kiai Nasir itu. Kalau ada
pertemuan ulama-ulama yang membahas tentang hukum-hukum, ya Kiai Nasir yang maju. Dan beliau dikenal di lapisan masyarakat itu seorang fakih, ahli fikih, sehingga banyak sekali permasalahan fikih yang semua akan dituntaskan merucut beliau yang bisa menyelesaikan. Jadi beliau ketika menjelaskan itu sangat tertib sekali, tertib, lugas dan jelas. Artinya jangankan orang yang sudah ngaji, yang belum ngaji pun paham kalau beliau menjelaskan. Saya sendiri waktu itu masih kecil ya, belum mengalami mengaji kepada beliau. Tetapi memori yang saya ingat adalah bahwa beliau itu memang sangat teliti dalam membahas suatu permasalahan. Beliau itu dikenal sebagai orang yang menjadi rujukan masyarakat. Di NU itu ada forum Bahsul Masail, abah saya adalah aktivis Bahsul Masail. Saya malah cenderung dapat kabar dari masyarakat sekitar bahwa abah saya itu seorang pakar fikih yang luar biasa, pakar nahwu yang luar biasa. Ini bidang keilmuan yang beliau sangat kuasai. Abah saya itu orangnya tegas dalam pendidikan. Artinya tidak ada pandang bulu tentang pendidikan, terutama pada putra-putrinya. Jadi abah saya itu dalam pendidikan luar biasa. Tegas, wibawa, juga humanis beliau. Sosok abah saya di mata saya pribadi yang pernah mengalami langsung diajarnya, yang penting tuh anaknya bisa. Yang penting anaknya bisa. Jadi anaknya yang pertama kali menghafal. Main kemana saja boleh, asal bisa ngaji. Bahasanya sederhana, asal bisa ngaji. Tapi bagaimana mau main kalau harus bisa ngaji? Akhirnya lama-lama nggak main juga, karena menghafal terus. Makanya ibu saya tuh kalau pas mau ngaji, kan tingkatan ya. Misalkan saya ngaji Amriti, kakak saya tuh, Kang Farid itu ngajinya Alfiyah. Habis maghrib, saya habis isya. Menjelang ngaji tuh, ibu saya tuh selalu gedor kamarnya saya dan kakak saya tuh, sudah hafal belum, sudah bisa belum, gitu. Jadi saya pribadi yang mengalami langsung ngaji, itu luar biasa. Tapi kalau bisa ngaji, disayangnya luar biasa. Nomor satu adalah ilmu. Ilmu. Bagaimanapun sederhananya orang, yang penting harus punya ilmu. Nanti dia akan mulia hidupnya. Itu prinsip abah saya. Anak-anaknya digembleng untuk menjadi orang-orang yang berilmu. Karena nanti abah saya mengatakan kalau orang sudah punya ilmu, dia akan mulia, dia akan dilayani oleh dunia. Itu prinsip abah saya. Abah saya menerapkan kedisiplinan itu bukan saja diterapkan di sekolahan, tapi terutama di anak-anaknya. Sehingga abah saya itu punya prinsip, silakan kamu itu main seperti halnya anak-anak biasa, main bola dan sebagainya. Yang penting nilai keilmuannya bagus. Yang penting nilai hafalannya bagus. Jadi abah saya tidak menghilangkan masa remajanya. Tidak terlalu mengekang sekali. Ketika masa remajanya main bola, cari ikan, mancing, silakan kata abah saya. Yang jelas disiplin ilmunya harus diterapkan. Jam sekian harus store, harus hafal. Ngaji harus bisa. Kalau pergaulan yang remaja itu, abah saya tidak membatasi. Kedisiplinannya itu sampai ke semua aspek. Disiplin sih pastilah ya, sama gitu kan. Mungkin lebih tegas ke anak laki-laki lah. Tapi tetap tegas ke saya, coba. Mungkin beda ininya kan, tegas, disiplin. Ya kalau ilmu tuh harus dikejar, harus benar-benar dipelajari. Tapi ya jangan buat kesombongan gitu. Harus benar-benar mempelajari ilmu, belajar gitu. Sama keluarga sih ya luar biasa, sayangnya luar biasa. Waktu kecil-kecil itu, setelah sekolah MTS, Alia, itu mulai disiplin yang luar biasa. Padahal itu benar gitu, tapi anak-anak kan
jadi rasanya digalaki gitu. Ya setelah sekarang, oh jadi abah galak tuh ya bener gitu. Jadi ranking 2 tuh dimarahi itu. Ranking 2 tuh harus ranking 1 gitu. Ya saya yang ini, ya gimana orang ranking 2 kan udah cukup lah segitu tuh. Gitu. Hari ini, Kiai Nasir telah wafat. Namun ilmunya belum selesai bekerja. Beliau membangun sebuah pondok pesantren yang bernama Pondok Al-Hiyaro. Beliau tidak mengejar banyak murid, tapi memastikan satu murid memahami ilmu yang beliau sampaikan. Mungkin dunia tidak mengenalnya, tapi pesantren tidak kehilangan ilmunya. Karena ilmu sejati tidak mati bersama jasad, ia berpindah dari lisan ke lisan, dari adab ke adab. Di zaman ketika popularitas sering lebih penting dari kedalaman, kisah beliau mengingatkan kita bahwa ulama sejati tidak diukur dari berapa banyak pengikut, tapi dari seberapa banyak orang yang selamat karena ilmunya. Itu kami dari salah satu alumni Pondok Pesantren Al-Hiyaro berharap bahwa nilai-nilai yang beliau perjuangkan dapat diwarisi oleh keluarga beliau, oleh kami para santrinya. Semoga beliau mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, dan saya mendapat ilmu yang bermanfaat. Alhamdulillah, barokah Kiai Nasir dan barokah Buntet Pesantren Cirebon. Saat ini saya diberikan amanah untuk mengisi berbagai macam majlis-majlis taklim yang ada di Jakarta, khususnya yang berada di wilayah Jakarta Barat dan Selatan. Dan ini saya manfaatkan dengan metode pembacaan kitab turos, dan mudah-mudahan ini merupakan warisan terbesar yang diberikan oleh Kiai Nasir. Semoga Allah senantiasa memberikan yang terbaik buat Kiai Nasir di alam barzah sana. Amin ya Rabbal Alamin. Saya bersyukur menjadi salah seorang murid beliau. Saya selain murid beliau di sekolah, di madrasah aliyah, saya juga ngaji ke beliau sejak kecil saya. Saya awal ngaji itu ke ayah beliau, ke Kiai Ahmad Zaid, kakek kami. Sewafat Kiai Ahmad Zaid, saya kemudian ngaji ke beliau. Praktis mulai sanawiyah kelas 1 itu saya sudah ngaji ke beliau. Ya gitulah, artinya beliau orang yang luar biasa. Ya cuma itulah, memang Allah mencabut dengan cepat ya, belum sampai 5 tahun udah meninggal. Barang kita udah Allah yarhamhum, mudah-mudahan ilmunya bermanfaat. Ya gitulah, kita yang penting kita bisa mengembangkan beliau sebagai penerusnya. Juga mudah-mudahan ya anak putra-putra dan cucu-cucunya semua bisa meneruskan perjuangan beliau, Allah yarham ya. Saat beliau wafat, beliau meninggalkan beberapa harta yang tidak seberapa, tapi yang lebih berharga dari apa yang ditinggalkan oleh Kiai Nasir adalah warisan ilmu. Ilmu hanya bisa didapatkan dengan belajar. Tidak ada orang mendapatkan ilmu tanpa belajar. Maka itu ketika Kiai Nasir ditanya apakah beliau masuk ke dalam thariqat, beliau menjawab, thariqat saya adalah thariqatut ta'lim wa ta'allum. Jalan saya adalah jalan belajar dan mengajar. Saya tidak punya waktu banyak hidup dengan beliau karena ketika beliau wafat saya masih usia 13 tahun. Jadi komunikasi juga belum begitu banyak. Beliau punya putra 5, laki-laki 4 dan perempuan 1. Beliau pernah mengatakan pada ibu saya bahwa saya akan menjadikan 2 anak saya
itu seorang santri tulen, dan 2 anak yang lainnya saya akan jadikan seorang akademisi. Gitu. Saya sedih karena saya belum disempat ajar langsung sama beliau. Hal yang paling saya sesali dalam hidup saya tidak pernah belajar ngaji langsung sama beliau. Itu luar biasa. Cerita kealiman beliau, cerita kehebatan beliau itu hanya sekedar cerita bagi saya. Tapi kakak-kakak saya yang lain, yang 3 itu, beliau langsung merasakan didikan pengajian dari beliau. Dan sampai hari ini, itu yang saya sesali. Saya itu kelas 3 aliyah tahun 91. Abah saya itu wafat. Bagaimana perasaan saya itu, masa depan apa yang harus saya lakukan gitu kan. Kang Farid juga anak laki-laki pertama juga bingung kan. Saya bisa membayangkan ibu saya membesarkan 4 anak laki-laki dengan abah saya yang seorang PNS. Berapa gaji PNS saat itu? Yang saya rasakan itu justru yang saya khawatirkan itu bagaimana ibu. Ketika abah saya meninggal bagaimana ibu, karena ibu dengan abah itu salah satu menurut saya tolak ukur kebahagiaan rumah tangga itu abah saya dengan ibu saya, bagaimana khidmatnya ibu saya kepada abah saya, sehingga ketika abah saya meninggal itu yang saya khawatirkan itu bagaimana ibu nanti, artinya salah satu penopang hidupnya, katakanlah begitu, itu sudah meninggal. Tapi ada sedikit saya salut dan kagum sama ibu saya, dengan kesendiriannya ibu saya berhasil mendidik anak-anaknya dengan baik. Makanya anak-anaknya, saya katakan pada anaknya, mari kita gotong ibu kita. Karena sebagai timbal balik, bagaimana ibu kita itu mengkuliahkan anak-anaknya sampai S1, S2 sendirian, artinya sebagai single parent yang luar biasa. Bahkan menjadi teladan bagi anak-anaknya. Teladan juga bagi masyarakat. Banyak masyarakat yang merasa kagum bagaimana ibu saya bisa mendidik anak-anaknya sendirian tanpa abah saya. Setelah abah meninggal itu saya ikut suami ke Kalimantan. Ya itu momen sedih juga ninggalkan ibu gitu kan. Sedangkan adik-adik ya masih pada mondok gitu, Farid, Haris, Lutfi masih pada sekolah gitu kan. Nah tahun 9 berapa saya ikut. Jadi ya itu setelah itu pas habis abah meninggal gitu kan, ninggalkan ibu juga, ya itulah rasanya itu sedih. Terus sama saya tuh cuma pesannya kamu harus sabar. Itu aja tuh, sabar. Saya kan waktu ditinggal Kiai Nasir kan belum ada yang sekolah, belum ada yang kuliah, belum ada yang mondok. Jadi saya kan pikiran kosong gitu. Anak 4 laki-laki, didiknya gimana gitu. Saya nggak ingat makan sama sekali. Ingatnya ini anak 4 siapa yang didik. Waktu itu masih ada Kiai Zudin, masih ada Kiai Anwar gitu. Setelah itu saya, ya Allah, kosong pikiran tuh. Anak 4 gimana saya didiknya itu. Sampai saya kalau ingat itu nangis saya tuh. Saking Masya Allah, ini gimana anak 4 belum ada yang mondok, belum ada yang kuliah sama sekali. Itu kan saya sendiri gitu. Walaupun Kiai Nasir telah wafat, tapi ilmunya tidak pernah pergi.
Selama masih ada orang yang bertanya sebelum memutuskan, selama masih ada santri yang membuka kitab dengan adab, disitulah beliau hidup. Dalam tradisi pesantren, ilmu tidak pernah berdiri sendiri. Ia berpindah dari satu guru ke guru lain. Dan guru-guru beliau diantaranya adalah Kiai Haji Zubair Dahlan dan Kiai Haji Maimun Zubair. Ulama besar yang dikenal dengan keluasan fikih dan keteguhan menjaga tradisi keilmuan pesantren. Beliau pernah mondok dan duduk sebagai santri, belajar bukan untuk dikenal, tapi untuk memahami. Di zaman ketika segalanya harus viral, Kiai Nasir mengajarkan satu hal penting, bahwa ilmu tidak butuh sorotan untuk tetap hidup. Selama masih ada murid yang jujur pada ilmunya, nama itu akan terus disebut, meski perlahan dan dalam diam. Kiai Nasir terlahir dari orang tua yang bernama Kiai Haji Ahmad Zahid bin Kiai Haji Abdul Jamil, sesepuh pertama pondok Bunter pesantren, dan seorang ibu bernama Nyai Masfufah. Beliau lahir 3 bersaudara, seorang kakak yang bernama Kiai Haji Izzuddin Zahid, dan seorang adik yang bernama Kiai Anwaruddin Zahid. Beliau tidak mengejar untuk dikenal, tapi ilmunya berjalan lebih jauh dari namanya. Tidak semua yang besar harus terlihat. Sebagian cukup bekerja diam-diam, agar dunia tetap seimbang. Inilah kisah seorang kiai yang memilih menjaga ilmu tanpa nama besarnya. Film dokumenter ini bukan untuk menjadikan beliau populer, karena beliau sendiri mungkin menolaknya. Film ini dibuat agar kita mengingat satu hal penting, bahwa ilmu tidak selalu datang dari sorotan, dan kebenaran tidak selalu bersuara keras. Di pondok Buntet pesantren, jejak itu masih ada walaupun senyap, namun kokoh.